Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Zaitun Amil Mujahidin dari kelas 11 SJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang part 9, yaitu Managing Files. Nah, ini terdapat beberapa materi, yaitu ada 10 materi. Pertama, saya akan menjelaskan struktur directory pada Linux. Nah, sebelum itu, ini saya akan menampilkan strukturnya ya teman-teman. Nah, ini yang pertama itu ada tanda slide seperti ini biasa disebut root. Nah, root adalah yang mempunyai hak tertinggi dan bisa melakukan apa saja pada direktori lainnya karena di bawah root. Nah, kita akan membahas tentang home dan user. Nah, user merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Sedangkan home merupakan home directory pada setiap user yang ada pada setiap Linux. Jadi, setiap user yang ada pada Linux itu home directory-nya sama. Jika kita masuk ke dalam home directory, itu akan menampilkan capture yang ada pada Linux. Nah, kita akan coba login pada Debian ya teman-teman. Nah, ketika kita membuka file itu ada default-nya yang akan diarahkan ke directory home ya teman-teman, yang mana terdapat direktori lainnya. Untuk melihat user, ini kita desktopnya buka. Nah, yang mana terdapat direktori lainnya nih, seperti ini. Ketika melihat user pada direktori home, kita harus masuk ke direktori dengan cara ini pencet other location. Nah, ini ada slash atau ini biasa disebut root ya teman-teman, kita klik aja. Nah, ini ada beberapa direktori lainnya di sini. Nah, ini di user. Nah, ketika kita membuat user baru, maka dia akan memunculkan user tersebut ya teman-teman. Materi yang kedua yaitu navigasi path. Nah, ini terdapat 3 materi pada materi yang kedua ini. Yang pertama yaitu cd to change directory, yaitu ketika kalian sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke sebuah directory, kalian bisa menggunakan cd. Jadi, ketika kalian ingin masuk ke home, kalian bisa tulis perintah cd /home atau cd home ya. Yang kedua, pwd to see current directory. Jadi pwd ini digunakan untuk melihat file directory yang sekarang. Misal kalian masuk ke cd home lalu kalian meninggalkan Linux selama beberapa menit atau jam. Nah, pada saat kalian ingin membuka Linux kembali, kalian ingin mengecek keberadaannya, kalian bisa memasukkan perintah pwd. Nanti dengan sendirinya akan menampilkan keberadaan kita yang sekarang. Yang ketiga yaitu ls to see what the inside directory. ls ini digunakan untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file yang ada di directory. Misalnya ls/home. Nanti kita akan muncul file yang ada di home. Nah, ini saya akan masuk ke Debian dulu ya teman-teman. Nah, kita sudah ada pada home directory ya teman-teman. Nah, bagaimana cara masuk ke dalam root-nya? Ini klik other location lalu klik slash, lalu cari yang root. Ini ditunggu sampai kita bisa memasukkan password ya teman-teman. Nah, ini saya ternyata sudah memasukkan password. Nah, bagaimana pada ini? Pada CLI kita ketikkan su lalu enter. Nah, caranya itu kita ketik cd spasi /root lalu enter. Nah, kita sudah ada pada directory root. Bagaimana cara melihatnya? Itu teman-teman bisa menggunakan perintah pwd lalu enter, yang mana ini menandakan kita ada di directory root, dan kita bisa menggunakan perintah ls lalu enter untuk melihat apa saja yang ada pada root. Pada folder ini tidak ada apa-apa ya teman-teman, maka kita akan melihatkan apa saja yang
akan masuk ke directory home dengan perintah cd spasi slash home, lalu enter, lalu kita masukkan perintah pwd, lalu enter. Nah, kita sudah ada pada directory home. Ketika saya klik ls, nah di sini saya akan membuka directory home. Nah, bagaimana cara akan saya masuk ke directory root lagi? Dengan cara perintah cd spasi slash, lalu di enter, lalu saya ketikkan ls, lalu enter. Itu absolute dan relatif. Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Relatif tidak mengawalinya dengan slash. Nah, ini saya sudah masuk ke Debian ya teman-teman. Di sini saya akan menyamakan isi directory saya sendiri. Saya akan coba masuk ke directory slash. Ketik su, lalu enter. Lalu masukkan password login, lalu enter. Nah, di sini saya akan mengeceknya dengan perintah pwd. Saya sudah berada pada directory home slash 11 cckt2. Nah, ini saya akan masuk ke sini. Nah, pada directory home ini terdapat beberapa directory ya teman-teman. Sebagai contoh, pada CLI saya menggunakan perintah cd spasi slash etc slash apache 2, lalu enter. Lalu saya masukkan perintah pwd, enter. Bisa dilihat saya sudah berada di directory etc apache 2. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah absolute, sedangkan jika menggunakan relatif kita harus masuk ke directory etc terlebih dahulu. Berarti kita bisa masuk ke apache 2. Syarat masuk ke apache 2 kita harus menggunakan directory etc dulu. Saya akan coba di sini, saya tuliskan perintah cd spasi slash apache 2, lalu enter. Di sini ada tulisan no such file or directory. Di sini kita diperintahkan untuk masuk ke dalam directory etc dengan perintah cd spasi slash etc. Nah, saya sudah masuk ke dalam directory etc. Sekarang saya akan masuk ke apache 2. Di sini kita tidak perlu menggunakan garis miring karena sudah ada dalam directory etc. Nah, ini masuk ke materi yang keempat, yaitu special character. Nah, di sini terdapat special character. Yang pertama yaitu garis lengkung seperti ini yang memiliki arti kita sedang ada di dalam directory home. Lalu ada tanda dolar yang memiliki arti kita sedang diakses user biasa. Jika ada tanda seperti ini, berarti kita sedang diakses penuh. Saya akan coba ketikkan ls, lalu enter. Nah, kita masuk ke directory root dengan perintah su, lalu enter, masukkan password, dan enter. Nah, di sini saya sudah ada di dalam root. Kita exit terlebih dahulu, lalu enter. Jadi, titik ini memiliki arti kita dapat melihat isi directory kita ya. Selanjutnya adalah titik 2. Sebelumnya saya akan masuk ke dalam directory root dengan perintah su, lalu enter.
Nah, ini kita masuk ke dalam file, lalu klik other location, lalu klik tanda slice, lalu etc, dan Apache 2. Nah, di terminal kita ketikkan cd spasi slash lalu enter. Dan ketikkan cd spasi slash etc slash apache. Lalu enter. Ini kita dapat melihat folder sebelum titik 2. Lalu kita ketikkan pwd. Lalu enter. Di sini saya sudah masuk ke dalam etc ya teman-teman. Di sini saya ketik cd spasi slash titik 2 kali. Lalu enter. Maka saya akan kembali ke slash etc ya teman-teman. Masuk ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Pertama kita masuk ke Debian dulu. Nah, ini saya akan mengecek isi dokumen dengan perintah ls. Lalu enter. Nah, di sini ada desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Nah, saya akan menambahkan file dengan perintah touch spasi. File yang akan kalian buat terserah namanya ya teman-teman. Lalu enter. Lalu ketikkan ls dan enter. Nah, di sini akan muncul file yang tadi saya buat ya teman-teman. Nah, bagaimana saya akan menambahkan 11 dckd ini ke dalam dokumen tetapi tanpa masuk ke dalam direktori dokumen. Nah, langsung saja saya ketik touch lalu spasi dokumen spasi 223 titik txt, lalu enter. Lalu ketikkan ls, lalu enter. Nah, kita cek lagi di dalam file. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, filenya 223.txt. Nah, masuk ke materi yang ke-6, yaitu perintah ls pada advance. Perintah ls dibedakan menjadi dua, yaitu ls biasa dan ls advance. Ls biasa hanya menampilkan direktori biasa, sedangkan ls advance lebih jelas dan detail. Nah, ini saya masuk ke Debian dulu ya teman-teman. Lalu saya ketik pwd, enter. Untuk melihat sedang ada pada direktori apa, kita ketik ls, lalu enter. Nah, ini saya akan mencoba menggunakan ls -a, lalu enter. Di sini ada file-file yang tersembunyi ya teman-teman, ini filenya. Lalu saya juga akan mencoba menggunakan ls spasi -l. Nah, di sini dengan perintah ini kita dapat menemukan yang lebih lengkap ya teman-teman. Nah, saya akan mencoba menggabungkan lsa dengan lsl dengan perintah ls spasi -la. Nah, ini akan muncul hidden directory yang tersembunyi ya teman-teman. Sekitar materi yang ketujuh, yaitu membuat direktori pada mkdir. Nah, ini saya masuk ke Debian dulu ya teman-teman. Perintah mkdir yaitu sebuah perintah yang bisa digunakan untuk membuat direktori baru. Di sini saya akan cek isi direktori dengan perintah ls, lalu saya enter. Saya akan membuat direktori baru dengan perintah mkdir spasi direct new. Lalu saya enter dan saya tulis ls.
bisa dilihat ini sudah muncul. Lalu saya akan masuk ke 11 TJKT 2 dengan perintah cd spasi slash 11 TJKT 2 titik txt. Lalu saya enter. Di sini tidak bisa masuk dikarenakan file sebuah directory. Di sini saya akan masuk ke direct new dengan perintah cd spasi direct new, lalu enter. Nah, di sini saya sedang ada di directory yang tadi saya buat. Lalu klik ls, ketik ls, lalu enter. Nah, ini saya clear dulu ya teman-teman. Lalu enter. Nah, jika ingin membuat sebuah directory, di sini kalian bisa tulis perintah mkdir spasi hi1. Lalu enter. Lalu dicek dengan perintah ls ya teman-teman, lalu enter. Nah, ini sudah ada directory hi1. Saya akan coba masuk ke directory hi1 dengan perintah cd spasi hi1, lalu enter. Nah, di sini ada hi2. Dalam directory hi1 terdapat hi2. Lalu saya akan masuk ke hi2 dengan ketik cd spasi hi2, lalu enter. Saya akan mengeceknya dengan perintah ls ya teman-teman, lalu enter. Nah, masuk ke materi yang ke-8 yaitu perintah cp. Nah, cp digunakan untuk mengcopy file. Ini saya akan praktekkan dengan ketikan pwd, lalu enter. Lalu saya akan cek directory dengan ketik ls, lalu enter. Saya akan mengcopy dengan perintah cp spasi dokumen slash 223.txt. Lalu saya spasi home spasi lalu slash 11 tjkt 2, lalu saya enter. Nah, lalu saya ke file. Ini sudah ada kopiannya ya teman-teman. Jika kalian memiliki file 1-100, kalian tidak perlu copy satu persatu. Caranya kalian ketik cp spasi bintang titik txt, lalu publik, lalu enter. Jika ingin mengcopy directory tersendiri, kalian bisa ketik cp spasi -r, lalu dir 1, dir 2, spasi slash home slash 11 tjkt 2, lalu enter. Lalu ketik ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, ini masuk ke materi yang ke-9 yaitu perintah mv. Perintah mv atau rename function bisa digunakan untuk merename file. Nah, ini saya akan ketik pwd, lalu enter. Bisa dilihat saya sedang ada pada directory home ya teman-teman. Lalu saya ketik ls, lalu enter. Dan saya ketik mv spasi 223.txt, lalu ini spasi file, lalu enter.
Lalu saya ketik ls dan enter. Lalu selanjutnya saya akan memindahkan 223.txt ke home dengan perintah mv spasi dokumen slice 223.txt spasi titik, lalu enter. Lalu kita tulis ls dan enter. Nah, ini sudah selesai materi yang ke-9 ya, teman-teman. Nah, di sini tadi kan saya sudah mengetik ls. Di sini saya akan menghapus yang berakhiran txt dengan ketik rm spasi 223.txt. Lalu enter. Untuk melihatnya, kita ketik ls lalu enter. Kita cek di home. Kita cek di home seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini tidak ada yang 223.txt. Di sini saya akan merename file dengan ls, tapi sebelum itu saya akan mengubah semua file yang berakhiran txt menjadi nama yang sama seperti dir1 dan dir2. Nah, dengan cara kita ketikkan rm dir spasi direct lalu enter, lalu ketik ls. Nah, ini sudah selesai ya, teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.